Jadi ketika saya mau mengatakan sebelum masuknya Indonesia tahun 75, memang Arab ada di sana. Dan Melayu ada di sana. Nah, yang saya mau ceritakan seperti itu. Jadi para pedagang-pedagang Arab ini, mereka datang dari Hadramaut, mereka menikah membawa istri mereka dari Melayu. Jadi banyak nenek-nenek saya, maksudnya nenek-nenek perempuan termasuk nenek saya, itu datangnya dari Bangka Belitung kalau tak salah. Dari ujung sana lah. Mereka datang dari sana karena memang ini orang Arab saudagar ini mereka menikah di sana. Betul, betul. Mereka menikah di sana, mereka bawa. Dan ini Arab-Arab ini kan mereka tidak pernah mengajarkan istri-istri mereka bahasa Arab. Dan mereka dengan mereka berbahasa Arab, tapi dengan istri mereka tidak ajarkan bahasa Arab. Sehingga mereka bebas untuk kawin lagi, nggak ada yang tahu. Iya. Kira-kira begitulah. Jadi begitulah Melayu masuk ke Timor Leste. Masuk ke Timor Portugis pada saat itu. Jadi memang betul saya akui, pada masa pemerintahan Portugis, kita tidak mengetahui Indonesia lebih mendalam. Indonesia yang kita tahu hanya Kupang. Kita tidak tahu Jakarta. Kita hanya tahu Dili, Kupang, Singapura. Karena memang perdagangan kita, perjalanan kita adalah Dili, Singapura, kalau naik kapal, atau kalau penerbangan Dili, Darwin, Singapura. Oh, Darwin dulu. Ya, jadi penerbangan internasional starting dari Darwin. Jadi memang pada zaman Portugis dulu, kebetulan keluarga papa saya, kakak beradiknya papa saya, itu memang mereka bersekolah Portugis dan mereka bekerja dengan pemerintah Portugis. Termasuk papa saya, dia seorang bankir pada zaman Portugis di Timor, dan dia juga seorang pengajar bahasa Portugis kepada orang-orang Timor yang tidak bisa mendapatkan sekolah formal. Jadi orang-orang Timor yang tidak bisa mendapatkan sekolah formal di pemerintahan Portugis pada waktu itu, mereka sekolah di, kalau Indonesia sekarang paket C. Paket C, ya. Dia sekolah dengan papa saya, punya sekolah di rumah, kemudian dia ikut ujian paket C dan dapatlah ijazah. Kira-kira begitu, seperti itulah. Jadi memang kita turunan keluarga papa saya memang dari zaman Portugis sudah aktif dan bekerja sama dengan pemerintahan pada waktu itu. Dan orang tua saya adalah orang Muslim pertama yang menikah, di samping menikah Islam, nikah resmi catatan sipil Portugis. Sehingga waktu itu saya lahir, saya resmi warga negara Portugis. Saya berubah warga negara sudah 4 kali. Saya lahir sebagai warga negara Portugis di Timor situ, kemudian saya berubah menjadi warga negara Indonesia di Timor situ juga, kemudian saya berubah under UN dari tahun 99 sampai 2002 under UN, pemerintahan transisi di Timor juga, dan sekarang saya menjadi warga negara Republik Demokratik Timor Leste di Timor juga. Jadi sudah 4 kali berubah warga negara dalam hidup saya. Jadi kembali ke tadi, kalau berbahasa Melayu memang karena orang tua kakek-kakek yang laki-laki ini, jit kita, mereka menikah dengan orang-orang Melayu, mereka bawalah ke mana? Ke Timor. Ada yang lewat transit Surabaya, ada yang transit sampai di Kupang, ada yang sampai ke Dili. Ada yang memang dulu Dili Kupang hubungan erat. Banyak yang menikah di Kupang. Cuman karena Melayu yang ada di Kupang adalah masih Indonesia atau berhubungannya dengan Belanda, sehingga Melayunya mereka adalah Melayu Indonesia Belanda. Kalau kita di Dili adalah Melayu Portugis Teton. Itu yang membuat kelihatannya agak beda sedikit, tapi pada prinsipnya tidak. Dili sama Kupang hampir sama lah. Cuman beberapa istilah-istilah yang kita suka campur dengan bahasa Portugis karena kita dikelilingi oleh Portugis pada waktu itu. Lain dengan di Indonesia kan. Di Indonesia berhubungan dengan Belanda. Itu sejarah. Kalau beda-bedanya ada di situ. Mereka berbahasa Melayu. Bahasa Melayu. Karena mereka ini jit kita tidak pernah mengajarkan bahasa Arab dengan anak-anaknya mereka ataupun dengan kalaupun ajarkan hanya 1-2 kata sajalah. Tal, kholas, macam-macam begitulah. Jadi tidak banyak dalam berbicara. Karena anak-anak mereka kan lebih dekat dengan ibunya. Iya, betul. Sehingga anak-anaknya semua berbahasa bahasa Melayu. Demikian juga dengan Pak Arif. Jadi karena papa saya waktu itu seorang guru juga, dia seorang bankir, dan dia berbicara bahasa Portugis di rumah. Dan itu oleh saudara-saudara, artinya om-om saya, anak-anak saudara, wah itu bahasa kafir tuh. Kayak orang tua kan seperti dulu, kayak dulu di Indonesia, Belanda kan, bahasa kafir ya. Jadi khutbah di masjid dulu bahasa Arab. Dan buku-buku agama pada waktu itu dari Melayu. Buku-buku Melayu. Sehingga mak saya, ibu saya, dia lebih pandai
membaca tulisan Arab. Nah, baca itu daripada tulisan Latin. Karena dia sudah menikah dengan papa saya, akhirnya dia harus belajar sekolah Portugis, ambil paket C tadi, sehingga dia berbahasa Portugis dan bisa menulis Latin. Tapi dia lebih pandai dengan tulisan-tulisan Melayu seperti itu. Karena buku-buku seperti itu. Berbahasa Melayu. Melayu dengan tulisan Melayu. Dengan tulisan Melayu. Yes. Jadi waktu itu kita tidak tahu Indonesia. Kita baru mengetahui Indonesia ketika tahun 75 ketika terjadi integrasi. Sebelumnya kita hanya tahu Indonesia, yes, tapi hanya sebatas Kupang. Bahasa Tetung, bahasa lokal sana. Bahasa lokal sana, bahasa Tetung. Jadi sampai sekarang tuh orang-orang Timor yang tua-tua, sekarang sudah tidak lagi. Tapi orang-orang Timor yang tua-tua, itu mereka memanggil kita itu Tuan. Karena bahasa Melayunya itu, mereka tidak panggil Bapak, panggilnya Tuan. Jadi seperti itulah. Tapi yang tua-tua, ketika anak baru sekarang, ketika dia lahirkan sudah Indonesia. Kata-kata Tuan sudah tidak ada lagi dalam kehidupan. Jadi ketika setelah saya menyadari, ketika saya masih kecil, saya lihat banyak hal-hal yang saya lihat. Ketika saya besar itu, saya kan besar hidup di Jakarta. Saya sekolah di pesantren Darun Najah di Jakarta. Saya S2 saya selesai di UI Jakarta. Nah, itu kan saya sudah dengan Indonesia. Ketika setelah merdeka, saya datang ke Malaysia. Saya bertemu dengan bicara-bicara bahasa seperti perigi, sumur, itu kan perigi. Kemudian ceripu, sandal. Kemudian banyak makanan-makanan zaman, kue jala, kue bendera. Ini kan, wah, ini zaman dulu nih saya tahu. Ini sudah hilang dalam kamus saya sejak saya menjadi Indonesia. Ternyata baru saya menyadari hal ini. Oh iya, memang betul. Berarti selalu cerita Melayu memang dari sana. Jadi saya lihat kalau di Brunei, Malaysia kan masih banyak tulisan Jawi itu kan. Di mana-mana kan ada kan. Saya bilang dulu mak saya tuh buku-buku yang dia baca itu begitu semua. Saya besar kan kita tidak belajar itu lagi. Jadi saya baru menyadari, oh iya ya ternyata dari sana semua. Seperti kita, contoh banyak hal yang saya lihat seperti kita ke kamar mandi misalnya, kan ada pakai kelong. Seperti itu kan. Setelah di Indonesia itu sudah hampir tidak ada lagi. Ketika saya datang ke sana loh, kelong pun bahasa Melayu ternyata. Ya begitulah. Jadi ke kamar mandi kita harus bawa ceret kan. Itu kan dalam Indonesia sudah tidak ada lagi itu semua. Sudah. Tidak. Ketika integrasi di Indonesia, orang Timur langsung berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena memang yang datang ke sana, orang-orang Indonesia yang datang ke sana, dia berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi sebenarnya orang Timur tuh berbahasa Indonesia lebih baik daripada orang Indonesia yang ada di Jawa atau di mana. Karena di Jawa masih campur dengan bahasa sejawa, bahasa ini. Kalau kita di sana, di samping kalau dia berbahasa Indonesia, berarti bahasa Indonesia yang baik dan benar. Baku. Seperti itu. Jadi karena memang tentara, kita ketika mengenal bahasa Indonesia, langsung bahasa Indonesia yang baik dan benar tadi itu. Cuma dalam perkembangannya sekarang, teknologi sudah banyak, bahasa Indonesia memang berkurang, tapi orang Timur masih berbahasa Indonesia karena TV. Jadi anak-anak Timur bahkan bicaranya gua lu. Saya pun kaget, saya tinggal di Jakarta 17 tahun tidak pernah pakai gua lu. Ya karena sinetron punya bahasa. Ya, artinya dengar baru memori lama muncul lagi begitu. Artinya dalam saya Indonesia ketika integrasi kan saya berumur 4 tahun, saya belum sekolah lah. Ketika saya mulai sekolah tahun 84, saya berumur 13 tahun, orang tua sudah kirim saya ke Indonesia, ke Jakarta. Jadi dari tahun 84 sampai 2002 itu saya di situ 17 tahun saya tinggal di Jakarta. Jadi memang itu bahasa saya sudah tidak pernah pakai lagi. Jadi ketika saya datang ke Malaysia, baru saya dengar ini kata-kata, baru saya teringat lagi dulu saya kecil. Ini kata-kata saya pakai di Dili. Seperti apa saja, Pak? Seperti tadi kalau kan masuk kamar mandi, ceret. Kemudian perigi. Kemudian apa lagi ya bahasa-bahasa seperti makanan-makanan juga begitu, kue jala. Kue jala ya. Kue jala, kemudian dimakan sama roti kuah. Roti kuah. Itu tuh kan makanan yang zaman Melayu dulu, kita Timur dulu artinya orang tua saya dulu bikin kita makan. Setelah Indonesia kan itu sudah tidak ada lagi. Tidak ada lagi, Pak. Sudah ganti dengan Indonesia punya lah. Iya.
Iya, boleh berkurang banyak lah. Berkurang banyak. Jadi artinya kita seakan-akan kalau kita pakai kita punya bahasa di diri rasanya kampungan begitu. Iya. Sebab orang Timur lebih maju karena dia bahasa Indonesia baik dan benar. Iya. Orang Timur yang baru mengerti bahasa Indonesia, betul. Dia bahasa Indonesia baik dan benar. Seperti begitulah. Jadi kita kalau pakai bahasa kita punya, kita malah jadi minder. Iya. Dianggap bodoh. Kalah sama orang Timur. Sudah hampir tidak ada lagi. Hampir tidak ada, ya. Apalagi setelah merdeka sekarang ini, sejak tahun 2000, sebagian besar masyarakat Muslim, Arab, itu memilih pindah ke Indonesia. Dan kita setelah merdeka kan kita bebaskan mau jadi Timur, merdeka, atau mau dengan Indonesia. Jadi sebagian besar memang, kita di sana tidak lebih dari 200 orang lah, orang turunan Arab. Itu pun dari 200 orang itu sebagian besar kawin sama orang Timur. Jadi walhasil, yang masih, kalau dulu orang Arab kan selalu kawin sama orang Arab. Zaman Portugis dulu kita cuma 600 orang. Tapi semua orang Arab tidak ada kawin sama orang Portugis. Semua kawin sama Arab. Betul kuat mereka punya persatuan di antara Arab pada saat itu. Ya mungkin karena beda agama. Sehingga sulit mereka orang lain mau masuk. Nah, ketika sekarang kan banyak orang Timur yang sudah masuk Islam. Banyak orang Indonesia yang ada di sana Muslim juga. Sehingga orang-orang Arab di Timur lebih terbuka. Sehingga yang ada di Timur walhasil sudah tidak ada lagi yang kawin sama orang Arab. Jadi akhirnya dalam pergaulan kita sekarang malah lebih banyak bahasa Tetung sama bahasa Portugis. Tetung mayoritas lah sekarang, bahasa lokal sana. Bahasa lokal, ya. Kalau bahasa Portugis tidak semua orang bisa berbahasa Portugis. Mungkin hanya 15% dari penduduk Timur berbahasa Portugis. Di sana lebih banyak pakai bahasa Tetung, bahasa nasional. Memang bahasa resmi di sana, bahasa nasional. Cuman kalau Tetun zaman dulu itu kan bukan untuk cakap, bukan untuk tulis. Nah, sekarang mulai dikembangkan untuk tulis, tapi masih terbatas, tapi sudah mulai dikembangkan untuk dalam tulisan. Ya, betul. Tapi itu kalau terik itu antara Tetun Timur sama Tetun Atambua. Itu yang sedikit beda. Itu apa? Lorosai, Loromono, apa bagian barat, bagian timur. Tapi sekarang pemerintah sedang kembangkan ada lembaga bahasa Tetun lah untuk kayak lembaga bahasa Indonesia di sini lah. Untuk kata-kata tertentu bisa dinasionalkan begitulah, macam begitulah. Jadi memang betul kita masih terbatas. Bahkan sampai sekarang kalau kita lihat di parlemen, kalau mereka berdebat, para anggota parlemen, kalau pagi-pagi kan mereka masuk berbahasa Portugis, masih pagi kan. Kalau sudah mulai rame, itu bahasa Tetun yang keluar. Tapi kalau mereka berdebat, itu harus bahasa Indonesia. Oh gitu? Hanya bahasa Indonesia lah yang pas dengan kepala, bibir, dan hati. Karena kan orang-orang produk Indonesia semua kan. Hanya umur saya lah. Jadi memang ketika kita lihat kalau sudah rame di parlemen, pasti bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia itulah yang pas dengan hati, mulut, dan dia punya kepala. Bahasa ekspresifnya gitu ya. Yes. Ya tadi saya bilang kita kan ini kan hanya dibawa pakai dalam bahasa ibu dalam rumah. Bukan satu bahasa yang dipakai dalam hubungan perdagangan. Begitu kan tidak, itu kan dibawa oleh istri-istri jit-jit kita yang bahasanya, makanannya, karena memang di rumah kan yang kontrol kan ibu nih kan. Jadi itu kan bahasa dalam rumah itu. Jadi di rumah kan kita panggil abah, kita panggil ibu di rumah, seperti itu. Jadi ketika kita keluar dari rumah, itu kan sudah tidak pakai itu bahasa. Pakai bahasa Tetun. Kalau kita berinteraksi dengan masyarakat Timur di sana. Ataupun kalau kita dengan pemerintahan kan dengan Portugis. Jadi ya itulah. Jadi memang nggak bisa kita hanya dalam komunitas kecil itu saja. Memang tidak bisa berkembang, lama-lama hilang juga. Cuma dalam masjid pakai bahasa itu. Jadi dianggap kalau bahasa Melayu ya bahasa Islam lah. Iya, bahasa Islam. Betul. Kalau bahasa artinya kita menyadari, sampai sekarang pun saya sampai hari ini saya masih belum bisa menerima bahasa Portugis atau bahasa Tetun dipakai di masjid. Karena kata-kata buat saya pribadi. Karena seperti kata-kata Deus, itu kan Deus kan Tuhan. Deus yang ada di gereja. Saya tidak mau itu kata-kata Deus ada di dalam masjid. Kita punya Allah. Jadi kalau untuk bahasa khutbah atau apa berarti Portugis atau zaman Portugis dulu? Kalau sekarang bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Kalau zaman Portugis pakai bahasa Arab. Bahasa Arab. Memang banyak orang Arab yang ngomong khutbahnya bahasa Arab. Khutbahnya selalu bahasa Arab.
Kalaupun ada Melayu berarti bahasa Melayu. Iya. Yang tadi tulisan Jawi tadi itu dibaca. Betul. Jadi timur tuh betul-betul tertutup zaman bahkan zaman Portugis dulu tuh sebagian besar orang timur tidak tahu Indonesia. Iya. Jadi tidak tahu, bahkan mereka hanya tahu seperti orang timur sampai hari ini dalam bahasa timur tuh masuk Islam, orang yang misalnya convert to Muslim, masuk Islam bukan masuk Islam. Orang timur sebut masuk Arabi. Masuk Arabi maksudnya. Mereka tidak sebut masuk Islam, masuk Arabi. Ya istilahnya begitu ya. Seperti begitu. Jadi memang pada saat itu itu hanya di Dili saja yang mengerti, yang tahu Kupang, yang tahu orang sebagian besar di Dili dulu penduduk zaman Portugis dulu penduduk kita 600.000 orang. Dari 600.000 orang yang tinggal di Dili kan tidak sampai mungkin 100.000 saja kurang. Dari 100.000 itu pun tidak semua berpendidikan. Nah, sebagian kecil saja yang tahu. Tidak ada. Memang Portugis dulu dia tidak menginginkan ada bahasa lain kecuali bahasanya dia. Dan dia Portugis dulu itu di samping dia menyebarkan dia punya bahasa, dia juga menyebarkan dia punya agama. Iya betul. Para misionaris dari Portugal itu mereka begitu masif sekali untuk menyebarkan agamanya mereka. Bahasa Kupang. Memang kita dulu bilang bahasanya bahasa Kupang. Bahasa Kupang ya? Melayu, iya. Kita tidak sebut bahasa Melayu, kita sebut bahasa Kupang. Oh, bahasa Kupang. Iya, kita sebut. Waktu lorongna ya. Kita tidak bilang matahari. Kita bilang matahari. Iya, kita bilang matahari. Ya lorong bahasa tetung. Bahasa tetung. Waktu beta lari. Kadang-kadang beta itu disingkat jadi B. B. Oh. Beta main bola begitu kan. Jadi B main bola. Iya. Atau siapa jadi Sapa begitu loh. Sapa. Bagaimana jadi Karmana ya Pak ya? Karmana. Yes. Itu Kupang. Kupang ya. Ya itu tadi saya bilang. Jadi ketika teman-teman dari zaman Portugis dulu, delegasi dari Kupang ke Dili diterjemahkan oleh kita punya orang Arab yang bahasa Kupang. Ini sebenarnya disebut bahasa Melayu karena tidak mau sebut Indonesia saja. Oh iya. Jadi mereka sebut Melayu. Padahal sebenarnya kan orang bilang orang lebih umum disebut dengan bahasa Kupang. Iya. Bukan bahasa Tambua. Bahasa Tambua tetong terik tadi. Oh iya tentu. Yeah. Padahal ini beta ini kalau di Melayu itu raja yang boleh bilang. Raja bahasa raja. Maka tadi saya bilang mereka ini orang-orang datang dari sana, dari Hadramut, dari Yaman. Mereka datang mereka itu bukan kawin dengan orang-orang sembarangan. Anak raja. Betul. Semua orang-orang Hadramut yang Yaman yang datang ke Jawa, ke mana-mana, itu anak raja. Mereka tidak kawin dengan sembarang orang. Iya. Raja. Enggak, ini kan kilau laut yang indah aja kan. Seperti kata-kata menyala. Menyala. Laut yang menyala. Sekarang kita kan sudah lebih banyak Indonesia kan. Jadi itu kata-kata seakan-akan kalau kita pakai bahasa asli betul-betul kelihatannya kayak tidak gaul. Betul. Kayak tidak gaul.